Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di musala yang kita cintai ini. Selawat beserta salam tidak pula kita kirimkan pada puncak pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam membawa pertama protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Rizky dan Rara. Kepada Rizky dan Rara dipersilakan. Ayat 1 sampai 4. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami berikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.
dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan ini dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Rizky dan Nara, semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi maka lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ceramah singkat tentang Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Duta. Kepada Duta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Buya Aswar SAG FR, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, dan yang saya banggakan teman-temanku semuanya dan yang saya cintai. Di pagi yang cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, anugerah dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita bisa hadir di mushola yang cita-cita ini tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sang teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan hari ini saya berpidato tentang Isra dan Mi'raj. Sebagai umat Islam, kita pasti tahu apa itu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan suci dari Masjid Al-Haram menuju Masjid Al-Aqsa, Palestina, dan dilanjutkan ke langit yang ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan buruk. Perjalanan super istimewa ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Namun kita harus mengedepankan iman kita untuk mempercayainya. Karena kenapa? Jika Allah berkehendak, maka semuanya akan mungkin saja. Dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah dan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, apakah hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Dalam perjalanan suci ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Mulai dari pelajaran inti, yaitu perintah salat yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh memperbanyak zikir dan menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka dari itu, lewat Isra dan Mi'raj, kita sebagai umat Islam harus senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal baik, dan semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah sedikit pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatta
kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'aluna yawman idhin 'anil na'im. ولا يرد ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Lam tarokai pamana kita bil alam al-qaidam wa asala alaihi tayran ababil wa kulimi pada alam buddha akhir makhluk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وذرني
kepada Bapak dipersilakan. Salam la nabiyya ba'da. Nah, sama-sama kita hormati Al-Mukarram Buya kita Bapak Azwar SAGMM yang telah hadir bersama kita pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 9 Kebun, Ibu-ibu Majelis Guru beserta pegawai SMP Negeri 9 Kebun, khususnya pada anak-anak mahasiswa UNP yang sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di Nagari Tanjung Pintung yang ikut berpartisipasi memuliakan dalam rangka kegiatan peringatan Isra Mi'raj kita pada hari ini. Marilah pada kesempatan pagi yang sejuk dan cerah ini kita selalu memperbaharui rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama berupa nikmat rahmat keimanan Islam kepada diri kita masing-masing. Sehingga dengan iman dan Islam itu kita bisa diselamatkan untuk hidup di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Patut kita syukuri juga nikmat kesehatan yang telah kita miliki dan kita rasakan seperti sekarang ini. Sebab mungkin banyak di antara saudara-saudara kita atau orang tua kita ataupun tetangga kita yang tidak mendapatkan nikmat kesehatan itu, sehingga aktivitasnya menjadi terganggu. Ada yang terbaring saja di tempat tidur, ada yang tidak bisa pergi melaksanakan tugas atau aktivitasnya. Sementara kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beraktivitas sesuai dengan sedikit kita masing-masing. Tentu haruslah kita selalu mensyukurinya dengan selalu menjaga kesehatan kita tersebut. Selawat berangkaikan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Marilah kita hadiahkan untuk arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia dari alam kejahilan dalam artian keterbelakangan akhlak atau budi pekerti ke alam yang Islamnya, sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Kembali Bapak ingatkan, ketika ada disebut nama Nabi Muhammad, keharusan kita supaya kita jangan dibilang orang yang pelit. Sehingga kita terhindar dari ke siswa khususnya SMP Negeri 9 Kebun ini juga perlu melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah sebagai ajang atau wadah pembelajaran bagi kita. Sama-sama kita ketahui setiap peringatan hari besar Islam atau hari bersejarah dalam Islam ada satu peristiwa yang kita kenang di sana. Seperti pada hari ini Isra Mi'raj ini juga merupakan satu peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan nanti akan disurahkan oleh beliau ke hadapan kita bersama. Bapak sholat berjamaah bersama Anda. Sekali lagi ucapan terima kasih pada Anda yang sudah mulai untuk serius dan bersungguh-sungguh melaksanakan sholat. Mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi Anda merasakan sholat itu Mi'raj Nabi Muhammad ini. Itu yang perlu kita petik. Kita tidak perlu cerita-ceritanya. Mungkin dari SD Anda sudah mendapatkan cerita itu dari setiap guru kita. Sekarang kita sudah SMP ini, kita aplikasikannya lagi. Peristiwa atau sejarah yang terjadi itu, tugas dan kewajiban kita sebagai umat Islam itu, bagaimana kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari. Kalau selama ini sholat
dengan sungguh-sungguh, tentu mari kita laksanakan secara bersungguh-sungguh. Kalau 5 waktu sehari semalam masih bolong-bolong, berusahalah untuk memenuhinya, jangan bolong-bolong lagi. Terutama misalnya sholat subuh. Coba kita pantau sekarang di Twitter, anda yang tadi ada sholat subuh, di Twitternya tidak berbohong itu berdosa. Kita tidak sholat saja berdosa, apalagi berbohong. Kan belum semuanya lagi ada dana. Setelah peringatan Israfil ini mau untuk lengkap sholatnya berapa kali? 5 kali atau 5 waktu sehari semalam. Rakaatnya berapa? Semakin dewasa kita nanti, semakin banyak kita pelajari ilmu keislaman ini atau ilmu agama ini, akan semakin banyaklah tuntutan kepada kita. Sekarang mungkin anda tahu baru melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Nanti dipelajari terus. Sholat wajib itu pun kita sebagaimana Pak sampaikan dianjurkan untuk selalu berjamaah. Seperti pernah Bapak sampaikan kepada ceritakan, ada orang buta bertanya kepada Nabi, apakah saya wajib juga ikut sholat berjamaah ya Rasulullah? Ditanya oleh Nabi, apakah kamu mendengar suara azan? Ya, terdengar. Apalagi sekarang orang azan sudah memakai pengeras suara semuanya. Sekilo dari musola ke masjid itu terang ada azan. Harus kita pergi sholat berjamaah. Jadi semakin dewasa kita, semakin sadar kita hendaknya semakin berat tuntutan kehidupan beragama ini kepada kita. Dan semakin kita melaksanakannya, maka akan selamat kehidupan kita nanti di dunia dan di akhirat. Kita yakin terus beriman, kehidupan tidak hanya di dunia ini saja, ada kehidupan akhir. Kan ada orang meninggal lalu dikubur, katanya semoga arwahnya tenang di tempat peristirahatan terakhir. Bukan peristirahatan terakhir kuburan itu, tapi adalah awal kehidupan alam barzakh, kehidupan yang berikutnya di alam barzakh. Hendak istirahat, hendak senang-senang awal dalam kuburan itu. Hanya permasalahan yang kita persiapkan, salah satunya dengan melengkapi pelaksanaan sholat kita ini. Dan apa yang Bapak sampaikan ulasan kerja ini bisa kita maklumi secara bersama, dan anda bisa untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja ulasan pada kesempatan ini. Banyak maaf Allah dan jalannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kecamatan Kubu,
yang sama-sama kita hormati. Ibu Wakil Kepala Sekolah, Tata Usaha Majelis Guru, serta anak-anak kami PKN UMP Negeri Padang, dan teristimewa siswa dan siswi SMP 9 Negeri Kecamatan Kubung yang Bapak sayang. Pertama sekali ucapan syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini berkat izin Allah kembali kita bisa berkumpul di musala Nurul An-Nur Nagari Tanjung Bingkung. Kemudian selawat sering salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kepala sekolah, ibu-ibu, mungkin hari ini jodoh itu kalau sobo. Bapak katakanlah itu kebetulan saja hari Minggu Pak Mai barang mau nabi waktu itu. Nak tahu tak? Sekitar 52 tahun Nabi Isra Mi'raj. Secara konsep Islam, tujuan pertama Nabi Isra Mi'raj itu menjemput sebuah perintah yang istimewa. Itu anak bapak apa cerita? Menjemput perintah sesuatu yang dijemput itu memiliki nilai yang istimewa. Tetapi sesuatu yang diantarkan caranya diantarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril pakai pos. Siap posnya, siap kurirnya Jibril. Syahadat cukup diperintahkan melalui Jibril. Puasa diperintahkan melalui Jibril. Zakat diperintahkan melalui Jibril. Haji diperintahkan Allah melalui malaikat Jibril. Tapi satu ada yang istimewa. Apa yang istimewa? Sholat. Karena keistimewaan itu Allah meminta betul Muhammad yang akan menerima perintah dan umatnya datang menemui beliau, menemui Allah di Sidratul Muntaha. Jadi dijangkui di dalam surat Bani Israil tadi, Subhanallazi asra bi abdihi. Ada kalimat bi abdihi dengan hambanya. Kalimat yang diawali dengan bi kemudian abdi menunjukkan perintah sholat itu dijemput dari Nabi roh jo jasad beliau. Betul-betul Nabi naik ke Sidratul Muntaha. 100%. Mau? Nabi Muhammad jo roh jo jasadnya. Bukan roh saja, bukan jasad saja. Ada ulama yang mengatakan jasad saja, keliru. Ada ulama yang mengatakan roh saja, tidak benar. Kedua-duanya, roh dan jasad Nabi waktu itu diangkat oleh Allah. Bara lama perjalanannya hanya sepertiga malam, 3 sampai 4 jam. Tidak lama. Bara jarak yang ditempuh antara Makkah jauh Madinah Sidratul Muntaha Aqsa jaraknya 1
1.500 kilo. Itu jaraknya. Dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke Sidratul Muntaha, menurut ahli jaraknya 150 juta kilo. Berapa jauhnya? 1.500 kilo tambah 1.500 juta kilo. Itu yang ditempuh oleh Nabi cuma 3 jam. Maka dikatakan 3 jam, malam hari pada malam 27 Rajab itu Nabi lalu ke sahabat beliau di Masjidil Haram. Tapi waktu itu diperhatikan dari 2 sahabat beliau, Hamzah dan Ja'far, Nabi agak gelisah seketika. Baik Nabi ke pintu masjid, itu balik ke dalam balik. Baik kami ke masjid, balik ke dalam balik. Sehingga waktu itu 2 sahabat itu berprasangka Nabi itu kan menerima wahyu. Pakai badu itu nak lalu-lalu do sebelum Muhammad lalu. Kesepakatannya. Tapi hari hampir jam 12 malam Nabi belum juga tidur. Kenapa Nabi lalu? Hamzah dan Ja'far dah mulai terkantuk. Buat kesepakatan baru. Awak ajak Muhammad lalu, tapi di waktu lalu itu lalukan beliau di tangan. Baik pun sebelum mengangkat akal Hamzah, adoan badan palu badan Muhammad impit kaki beliau sebelah. Dan namun pun itu dulu. Ada badan namun kaki namun itu kaki beliau sebelah. Jadi Muhammad tidur dengan 2 sahabatnya dengan keadaan kaki terhimpit kedua-duanya, badan dipeluk oleh 2 sahabat beliau. Satu Ja'far, yang sebelah lagi Hamzah. Jika tu arek kami besok kampung tidur. Kemudian malaikat Jibril tiba. Muhammad, bangun. Kita berangkat. Jadi Nabi ke Jibril, ya. Pak Ambu kapan? Nampak itu. Kaki Ambu diimpit sebelah de Ja'far, diimpit sebelah de Hamzah. Badan Ambu nyepanggu kadua-dua. Kok seandainya Ambu jago, nanti jago yang pun. Kasincaknya berbunya, memintakan jawab. Itu saya itu. Ada yang kata Jibril waktu itu, seizin Allah Muhammad. Wa mangkira tangan Hamzah lambat-lambat saja. Mangkir tetapi lambat-lambat saja sampai kondisi dulu. Kemudian akhirnya nanti. Kalau kilo-kilo si aninya tangan orang lalu diangkat dilambatkan jatuh ke bawah sini. Jatuh. Tapi waktu itu tangan Hamzah tetap agak luring kecil. Tidak jatuh. Anu kilo tangan Ja'far lambat-lambat kagak perlu. Jadi 2 tangan rasa kuiko mobil benaran. Nanti dulu Nabi nyangkit lo kaki Hamzah kate. Logikanya tak kalah kaki Hamzah diangkit kate, kemudian nyelapehkan dia Nabi, kaki jatuh ke bawah kaki. Tapi waktu itu nak itu saya buang saya itu. Tangan akan buang dia, kaki dengan buang dia kalau saya itu. Akhir-akhir kok datang malam-malam waktu itu kalau masaji baca wak. Aduh kaki tergantung. Tergantung kan dulu. Sampai Nabi pulang. Kondisi kaki itu tergantung, tangan kagak luri sampai Nabi pulang. Kenapa demikian? Ayat ini menjelaskan linuriyahu min ayatina, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada yang bisa berbuat demikian kalau Allah tidak yang memerintahkan. Tapi sebelum subuh, Nabi lalu balik dengan 2 sahabat beliau, Hamzah dan Ja'far, dengan kondisi kaki Hamzah kembali ke tempatnya, kaki Ja'far juga tangan memeluk 2 sahabat Nabi. Itu
ahli mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu diperkirakan 3 sampai 4 jam. Jam 2 balik baru kalalok, perkiraan sejam 1, 2, 3 sampai jam mampet Nabi lah tiba balik di Masjidil Haram. Kenapa? Linuriyahu min ayatina, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilo. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha 150 juta kilometer. Ditempuh dengan jarak dengan waktu yang hanya 3 sampai 4 jam. Secara logika tidak akan terterima. Tidak masuk di akal. Suara capek pesawatnya tidak masuk. Nabi melakukan perjalanan itu minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan sebuah kendaraan surga yang bernama burak atau barkun. Artinya burak kok kecepatannya melebihi kecepatan angin. Bisakah dibayangkan bentuk burak? Tidak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang ini ada dibuat di orang gambar burak. Fotonya badan serupa kudu, mungko manusia. Dikatakan itu burak. Itu salah besar. Yang membuat gambar seperti itu adalah orang yang tidak senang terhadap Nabi, benci kepada Nabi Muhammad. Apa filosofi dia? Nabi Muhammad itu mempunyai kekuatan seperti kuda, seperti binatang, dan suka kepada perempuan cantik. Yang membuat orang orientalis, orang yang tidak senang terhadap Islam. Ada awal umat Islam kadang-kadang bapajang di rumah gambar burak. Kudu bentuk kurang manusia rancang. Keliru. Tidak ada bisa digambarkan burak itu, karena burak itu binatang surga. Kecepatannya 1 langkah burak dari Makkah ke Madinah itu hanya 1 langkah. Pada panjang langkahnya, selangkahnya dari Makkah ke Madinah. Ini kalau joto dari Makkah ke Madinah habis waktu 9 jam. Tapi dia bulat selangkah. Siapa yang berkuasa? Linuriyahu min ayatina, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak keanehan yang terjadi. Di waktu Nabi melakukan perjalanan itu memperlihatkan dari Nabi bermacam-macam bentuk orang melakukan perbuatan. Nampak dari Nabi orang duduk sekelompok seluruh kalian itu bersama-sama. Di mungkoinyo ada hidangan yang satu, hidangan masak yang sudah dilakukan pengolahannya. Nanti lagi daging bangkai yang busuk nalah inggok langau di bangkai. Nanti makan nalah masak, nanti bangkai dan busuk. Setiap mereka menghadapi hidangan yang seperti itu. Tapi anehnya nampak Nabi, orang yang menghadapi hidangan ini dia memakan daging yang busuk yang sudah diinggapi lalat. Itu makannya. Sedangkan nan masak, nalah goreng, nalah dendeng, nalah barandang, nyoba biarkan saja. Dia mencari keanehan itu. Patahnya Nabi karena juga terbalik Jibril, itu siapa? Nama dan untuk sekelompok buah ada lagi yang busuk itu nyaman. Sementara nalah jadi samba, nak disinggung-singgung ya. Siapa? Itu umat Muhammad. Umat saya iya, yang di mana? Yang tinggal di Tanjung Bingo. Itu umatnya yang tinggal di Tanjung Bingo, yang tinggal di seluruh dunia. Bakal itu ini bahagian umatmu Muhammad di akhir zaman ini suku mencarinan haram sementara menyampingkan yang halal.
Aduh rambutan orang masak nyuam. Aduh sekolah. Aduh durian kawan jatuh nyoba. Aduh sekolah. Aduh jambu orang masak diambil. Aduh sekolah. Aduh diberikan tuan itulah. Rambutan kawan rambutan. Jambu kawan jambu. Durian kawan durian. Diminta lah sudah dimakan. Amu lalu tadi di kampung sawah tek tu nampak durian tek jatuh tu amu ambil tu apa makan. Lilanya tek awak makan banyak lilan. Ingat lilan baru nak bisa kedua dia. Apa namanya? Lima kita nyobi hukum. Yalah. Menggambarkan dia Tuhan. Kondisi umat di akhir zaman lebih suka mencari yang haram daripada mencari yang halal. Linuriyahu min memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kadang-kadang aduh zaman ini anak SMP, SMA, kelas 7, kelas 8, kelas 9 tak pandai itu mengatakan cinta ditolak hukum bertindak. Kelas SMP itu SMP hubung lainnya, SMP hubung siko samu. Telepon namanya awak tarambe pulang sekolah ini kama mampu tugas jo kawan. Sia kawan awak si John. Woi, si John kawan dona. Woi, si John tu durian. Kalian mentimun di lataan saharum. Di rumah baca ini. Durian timun. Itu dia lah cucu dia. Nanti munar tunanya. Si John jangan kawan si John lain. Si John jahit lah. Macam lebih si John tua. Bukankah Bapak melarang ada semacam pergaulan akrab, tapi ada batas-batasnya. Kadang-kadang tak salah ibu-ibu pun itu ya, tapi disempisiku dari kamu. Tak ada sih Pak Mai. Bapak tu selfie tu, anjali silakan awak hati orang. Hati orang lah kami. Cuma video lah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak yang Bapak linuriyahu min ayatina. Jadi peristiwa sebenarnya itu yang pertama memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang punya kuasa, Nabi hanya menerima kekuasaan Allah. Apa contoh yang lain? Yang panggilkan lo dan Nabi orang batanam hari itu, mencangku hari itu, malunya hari itu, batanam hari itu, basiang saat itu, kemudian panen pun saat itu. Diberikan dia Tuhan. Mulai memangku, kamu sudah itu tanam, sudah tanam berapa siang, lah panen kembali. Saat itu, saat yang sekejap. Hanya tanya pula dia, Nabi kata beliau Jibril, itu siapa pula Jibril? Itu umatmu juga Muhammad, umatmu juga iya. Alhamdulillah kata Nabi. Siapa umatmu yang ditanya bingung? Bakal jonyo umatmu yang rajin bersedekah. Kalau rajin sedekah, rajin. Ibu-ibu rajin. Lain dirasuk satu-satu, ada pikir 1.000, ada pikir 50, ada pikir 20, ada pikir 2.000. Nama silakan. Hah? Nama silakan. 2.000. Hah?
Kawisi itu jadi kok sekali berjamkan 3.000. Aku kaman tadi masyarakat tapi sedekahnya dialah gadang secara ikhlas daripada kente ikhlas. Cak gadang. Cak 1.000. Jadi hikmah yang berikutnya yang diperlihatkan Nabi bahwa nanti umatku di akhir zaman akan banyak mampu mau bersedekah, memberi kepada orang yang membutuhkan. Tapi ingat, ada kuncinya. Kuncinya sholat yang tadi jauh tadi. Walaupun banyak kita bersedekah, kita bangun 1000 masjid, kita bangun 1000 musala, kita bantu sekolah, kita buat rumah sakit untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Tetapi sementara kita tidak mendirikan sholat, maka tidak ada arti semua ibadah yang kita lakukan itu. Memang janji Allah, kalau engkau melakukan kebaikan sebesar biji zarah, sebesar biji bayam, aku akan balas, benar. Tapi ingat, diletakkan dalam sebuah kamar oleh Allah. Apa kuncinya? Sholat. As-sholatu mukhul ibadah. Sholat itu kuncinya ibadah. Lebih baik kau berikan sesuatu nasi kepada orang yang duafa daripada engkau bangun sebuah masjid hanya sekadar kembar keriaanmu dalam melaksanakan ibadah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau secara ilmu matematik, saya mau ilmu matematik. Bukan. Secara ilmu matematik, kalau garis mendatar itu garis apa? Garis horizontal ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan di tuan ke langit. Garisnya garis vertikal. Jadi yang pertama horizontal. Apa perintah Allah? Muhammad, tolong sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada pengikutmu, sebelum dia mendirikan sholat, sebelum dia berubudiyah kepada Allah, sebelum dia mendekatkan diri kepada Allah, tolong selesaikan terlebih dahulu hubungan horizontal hablum minan nas. Sebab Allah mengatakan la yaskurullah limay yaskurna. Tidak ada syukur kepada Allah kalau tidak baik-elok sesama manusia. Jadi dari peristiwa Isra Mi'raj sebuah syarat. Kalau tidak apa indahnya Allah langsung menaikkan Nabi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Tapi diperlihatkan oleh Allah itu garis horizontal mendatar. Selesaikan hubungan sesama manusia. Kadang-kadang gara-gara nan seorang juara dua. Dan itu juara dua. Dan ibu sayang kan. Yelah. Nan seorang awan kemarin. Ada semacam sakwa sangka. Ada semacam kecurigaan satu sama lain. Dalam Islam itu tidak boleh. Kalau engkau tidak berbaikan, tidak bertegur sapa dengan sesama muslim lebih dari 2 kali 24 jam, maka kamu tidak akan diterima lagi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang mereka ini bangkit dia pala sayang kayaknya. Itu di SMP lain. Lakukan kewajiban baru tuntut hak. Awak kadang-kadang kewajiban Allah walam hak di saat hak tidak mau kurang seketik dulu. Kalau di sekolah tidak ada. Hablum minan. Jadi hikmah yang kedua dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebuah isyarat oleh Allah antara kita sesama manusia harus baik-elok, tidak boleh tidak bakas afuan, tidak boleh dendam kesumat, tidak boleh saling tidak menegur dan tidak boleh saling menyakiti.
Itu aturan Islam. Setelah itu kita lakukan, baru kita menyembah Allah dengan melakukan perintah sholat. Sedangkan Nabi mengatakan kunu kaliyaden wala takunu kalainan. Jadi kamu serupa dua tangan, tapi jangan jadi serupa dua mata. Dua tangan jaraknya panjang. Bagi dada yang lebar bisa 60 cm. Sekurang-kurangnya 30-40. Dua tangan yang jaraknya jauh, tapi selalu bersatu. Tidak pernah berkelahi, tidak pernah saling membenci. Ibu tangan suo, karajonya elo-elo makan tangan suo. Mana mau piti tangan suo. Bersalaman tangan suo. Nang tidak protes. Kecil nang tidak, memang nasib dan tugas bagi belakang tiap pagi. Kira dulu semua di belakang lah. Jangan kita yang belakang. Tugasnya masing-masing itu. Kalau langsung ke belakang susah ini. Kecuali orang dan abnormal tangannya capek tidak. Tapi langsung walaupun rancak-rancak kalajonyo, bersalaman inyo, menerima pitih inyo, hebat inyo, tapi nyo tinggal raso kadang tidak. Apa kata langsung? Dan kalimu pitih wahai tidakku. Setelah kuberikan jam tangan, kusuruh kau pakai. Kemudian jam dipakai dengan tidak. Kalau berjalan, nang suruh kamu go, nang tidak. Refleks, patuh saja. Di saat yang tidak kamu go, langsung lama tengok. Kalau si ko tengok jalan buat, rancak tengok nyobok norai ini itu aja. Kamu go dan tidak anak kamu go loh. Bukan go. Coba sih tahun ibu ko olahraga atau jadi robot. Itulah kamu go juga. Kalau olahraga mungkin itu nah. Ada di situ. Cuy itu saya kawin ibu ke sekolah, ini kan ada kawan ibu cewek. Kunu kalian jadi seperti dua tangan. Walau tak kunu kalian jangan jadi serupa dua batu dua itu dakeknya. Jaraknya dua batunya paling tinggi 2 cm, paling panjang itu 2 cm. Tapi nan 2 cm kau jangan saling membantu. Pandangan saja tidak pernah bersama. Di saat kita melihat lurus, mata yang kanan di tengah, yang kiri pun di tengah. Diolehkan pandangan ke kiri, ke kanan, yang kanan lari ke kanan, dan subuh yang tidak mengajak. Diolehkan ke tidak, dan tidak lari, dan subuh mengajak. Sakit mata dan tidak. Le pernah sekali dua, dan subuh punya keluar sebentar, jadi kawan dan dulu, jadi dong. Nah, itu. Atau mensuar sakit, juga keluar sakit, keluar. Jadi kawan sekalu. Ibu ibadah sana, ibu ibadah kean, berkeluarga, satu sekolah, tidak saling merasakan perasaan satu sama lain. Ayah zaman desa mau setiap hari bercakap. Kadang-kadang ada bulu anak nanindak pakai sabun juaya manggil naudzubillah subhanallah. Fatal. Anak bapak sampaikan. Kalau sempat satu kata-katamu atau satu perbuatan perbuatanmu menyebabkan rasa tersinggung ayah dan ibumu. Jangankan untuk masuk surga, merasakan baunya surga saja, engkau tidak akan pernah mendapatkan sebelum ada ridho dan maaf dari kedua orang tuamu. Ridho Allah fi ridho walidain. Reda Allah terletak di atas lidah dua orang tua. Wa suktullah fi suktil walidain. Kemarahan Allah terletak di atas marahnya dua orang tua kita. Ini faktanya. Anak mengarek, coba tunjuk, redo. Tidak ada. Nomor si. Siapa tidak pernah melawan kayak teman dia? Tidak ada kan? Memang akhwata wakil sifat ini
kenal itu sifatnya manusia. Salah ke Tuhan minta tobat, salah kepada manusia minta maaf. Alangkah indahnya nak, setiap hari sepulang sekolah atau di sore hari tak kala kau bertemu dengan ayah dan bundamu, kau ajabkan tangan kepada dia, rendahkan pundakmu, ucapkan kepada ayah dan bunda, wahai mak, wahai ayah, maafkan kesalahanmu sehari tadi. Ada sengaja dan tidak sengaja perbuatan dan kata-katamu yang membuat ayah tidak senang. Kadang-kadang masalah doyanya sekali setahun, dulu waktu dirayu, asalnya dulu kan kecil, jangan sakit. Ada sebuah kisah, seorang sahabat Nabi yang kebetulan secara kesehariannya ada ahli zikir, ahli ibadah, hormat kepada sesama, taat kepada Allah, santun kepada orang tua. Sia namanya Alqamah. Apa kerajonnya? Manggaleh. Kebiasaan Alqamah manggaleh pulang hari Sabtu. Itu kebiasaan. Alqamah pulang menggalih hari Sabtu. Rutin. Setiba di rumah, letakkan barang dagangan. Langsung minta izin kepada istri, bayi menemui orang kaya. Rutin dilakukan. Setiap minggu. Tapi suatu kali Alqamah di tengah jalan dapat rintangan, dapat halangan. Biasanya pulang Sabtu, kali itu pulang Minggu. Tapi tak kala Alqamah hari Sabtu tidak datang, timur pun ditanya dia orang lain. Tak tiba Alqamah ini. Lupa jawab. Tak tiba orang lain sekejap. Tapi hari Minggu datang, kebiasaan orang tua. Kalau dia anak mati botu, lupa malah nyuasa dia terlambat. Gadang mati. Tidak bertanya kepada Alqamah. Alqamah pun tidak mengeceng orang baiknya. Bahawa terlambat tiba dia lagi sehari. Malam tidak dapat ditolak. Muncul tidak dapat diraih. Si Alqamah lebih dulu menghadapi sakratul maut daripada ayah zaman dia. Apa gerangan yang terjadi? Alqamah ahli zikir, Alqamah ahli ibadah, Alqamah senantiasa berjamaah, santun kepada sesama, hormat kepada orang tua. Tak kala dia menghadapi sakratul maut, Alqamah tidak bisa dipandu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tak bisa. Sebuah sahabat bertanya kepada Nabi, Rasul, kok tidak bisa Alqamah menghadapi sakratul maut dalam sakratul maut dengan kalimat la ilaha illallah ya Rasul? Kecil Nabi, Alqamah itu ibadahnya Pak. Kenapa itu? Rajin beribadah, harus berjamaah, santun kepada sesama. Ini masih punya orang tua lah, masih. Coba datangkan orang tuanya kepada aku. Menghadap orang tua Alqamah, kedua-duanya di hadapan Rasulullah. Nabi tanya, wahai saudaraku, benarkah Alqamah anakmu benar Rasulullah? Adakah kesalahan anak engkau kepada dirimu? Waktu itu kedua orang tua Alqamah mengingat ada kesalahannya pernah terlambat datang ke rumah sekali. Biasa datang hari Sabtu, ini datang hari Minggu. Itu kesalahan anak yang ada. Waktu itu spontan ibunya menjawab, tidak ada Rasulullah. Baru itu deketeknya kesalahan anak, malu menyampaikan ke hadapan Rasul. Tidak ada Rasulullah. Tak kala orang tua Alqamah mengatakan tidak ada, langsung Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ya sahabat, ya Rasul, engkau cari kayu bakar untuk kerana dikumpul, terus hidupkan Nabi. Lanjut, lemparkan si Alqamah ke dalam api yang sudah membara itu, daripada nanti di akhirat kelak dia diazab oleh Allah di dalam neraka Allah. Mendengar anak kadibakai di Nabi, ini sebuah gertak Nabi saja keluar kata-kata orang tua Alqamah, ya Rasulullah, mengatur kesalahan anakmu sakit ya Rasul. Apa kesalahannya? Pernah terlambat datang ke rumah sakit. Allah yang minta maaf, Allah yang memaafkan, Allah. Jadi yang berhubungan dengan orang tua, manusia dengan manusia, tidak lunas hutang kita. Kalau kita sudah
Minta maaf secara kita sudah memaafkan, sementara orang belum minta. Alenamu engkau memaafkan engkau. Lah, Yusuf masuk ke kita Rasul. Sahabat, tolong bantu Alqamah untuk minta maaf kepada ayah dan ibu. Dalam keadaan nafas terdengar, Alqamah menghadapkan tangan di hadapan orang tuanya, ibunya, ayahnya. Selesai dia menghadapkan tangan kepada kedua orang tua, Alqamah berpulang di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha. Coba ya, itu ketiknya kesalahan Alqamah. Talambe datang sekali ke rumah orang tua dengan sebuah kebiasaan rutinitas menyebabkan dia dalam menghadapi sakaratul maut tidak bisa menghadapi dengan husnul khotimah. Sebuah pertanyaan yang Pak Danu kepada bah kalian sama bah kalian kaya kalian. Walaupun dalam Al-Quran siapa yang dalam hadis Nabi mengatakan saya yang harus dihormati, yang pertama ibu, kemudian siapa lagi Rasul, ibu, siapa lagi Rasul, ibu, kayu itu 3 penderitaan berat seorang ibu. Penderitaan pertama mengandung, yang tidak pernah dirasakan oleh seorang sang ayah. Tidak ada ayah yang mengandung, walaupun di Tanjung Bingkung banyak orang yang benci, itu nak mengandung terus. Dia kok ada ayah kadang bunci, kalau dia itu nak mengandung terus. Itu manggil bunci. Yang kedua, ada penderitaan yang tidak dirasakan ayah, melahirkan. Melahirkan anak itu menurut pengakuan perempuan tidak ada sakit, rasa sakit itu dia boleh. Iya nak, tak pernah ada itu pada kali. Dia lancarin dia tidak sakit. Mana hijau sakit. Itu pun tidak anak pernah dirasakan ayah. Yang ketiga, penderitaan yang ketiga menyusui. 2 tahunan dalam keadaan dia makan, kemudian kamu bangun nangis, tinggalkan makanannya, langsung nyusui anaknya. Iya itu lah. Lihat ini pada saya mati, saya tahu sebenarnya. Dia makan, ada orang yang di situ. Tidak. Kenapa? Karena buah kasih dan cintanya. Itu sebabnya ibumu. Yang sampai baku itu ayahmu. Baku itu ayahku dia banyakkan. Nah sebenarnya perasaan seorang ayah jauh lebih pilu dari perasaan kepada seorang ibu. Kenapa? Ayah pun anakmu menjadi masa kini. Lupu uduknya dia mangke kayu. Tak pernah menangis melakukan kalian. Uduk lupu tak pernah. Penderitaan. Jadi yang sakit kakinya dia tak jatuh menjadi makan untuk kalian lah. Tidak pernah dia sampaikan keluh kesakitan karena ayah tidak pernah memperlihatkan rasa susahnya kepada anaknya. Begitu kedua seorang. Tak kala kamu telah dewasa ada anak gading. Dan sebenarnya keinginan ayah memeluk anaknya jauh lebih besar daripada keinginan seorang ibu. Tapi ayah tidak lakukan. Kenapa? Ayah merasa sikat, merasa malu. Penderitaan ayah. Ayahmu yang begitu berjuang, kadang-kadang tidak kau acuhkan perintahnya. Disuruh di ayahnya melanjut, nah, pada ayah rokok je, awak-awak sih suruh mereka lain. Seorang anak ayahnya seorang minum. Awak-awak sih suruh mereka nanti bagi ayah seorang itu nah. Itu di selalu nanti yang minggu sama. Ibu ayahmu kedua mempunyai posisi yang sama, tidak ada yang berbeda. Sekalipun Al-Qur'an mengatakan ibumu itu menunjukkan 3 kesukaran yang dilakukan perjuangan seorang ibu. Mengandung dalam keadaan lemah di atas lemah, baru kadang membawa kemari paina, tidak bisa dikembangkan loh. Kalau kalian nak mencoba tanya ibu, baras ini waktu mengandung dulu. Kasam piang itu dia nggak boleh itu loh, kemari paina ini loh. Jadi kamu. Tapi masih ada anak sekarang ini yang sama dengan anak Patulado. Anak Patulado yang selalu mendidik dan menjak ibunya. Anak Patulado itu tidak begitu. Para pegangan media ini seorang anak rela memukul ibunya dalam keadaan sholat. Lantaran apa? Lantaran kehendaknya tidak membunuh
sebuah HP yang modern. Kadang-kadang ini kalian kesayangan dua HP, pulang sekolah nyelonong kalang kamar, di pulang kamar nyemur ibu, nur lain caranya tapi kalian anu saja, iya nak, Yuna, ngaku Yuna, dia kan asik main duduk di atas kursi batigo, anak seorang, ayah seorang, ibu seorang, samu galak katigonya, tapi nak galak batigo, galak sulang-sulang. Nana sang ini kafe nya. Nindonya tu kenapa? Duduk di kursi batigo sama-sama galak, tapi nak ada galak dalam sebuah kebersamaan. Itu kondisi. Hati-hati. Sempat yang buat dalam hidup kalian tidak akan pernah kalian merasakan enak. Pada saat ini Bapak mengingatkan, Bapak ingin melatih, coba kamu duduk seperti duduknya sholat semuanya. Di tempat sujudmu itu ada video, ada film yang sedang diputar Allah. Film apa? Film ibumu, penderitaan ibumu, waktu mengandung, waktu membesarkan, waktu menyusui. Itu bayang. Kemudian alihkan pandanganmu, seolah video berputar berganti. Video apa? Video ayah. Ayahmu yang kakinya sudah kolengan, yang tangannya berlumurkan putih, setiap hari pergi ke sawah, setiap hari pergi ke ladang, setiap hari pergi ke kebun, diterpa terik matahari yang begitu hangat, seperti seorang pemuda yang bernama Salman Al-Farisi yang pernah datang ke hadapan Rasulullah dengan keadaan tangan penuh dengan putih, kaki penuh dengan putih. Kemudian Rasul bertanya kepadanya, wahai ya Salman, kenapa kulitmu seperti ini? Jawaban Salman, ya Rasulullah, bagaimana kulitku tak seperti ini ya Rasulullah? Setiap hari aku bekerja, walaupun aku bekerja di ladang dalam rangka mencari nafkah untuk anak istriku ya Rasulullah. Bayangkan kondisi ayah. Terbayang? Kemudian engkau sujud, seluruhnya sujud. Sujud tahu? Tidak tahu sujud ya. Sujud. Kalau sujud itu bagaimana tangan? Ucapkan astaghfirullahaladzim. Mulai pertama dari hati. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Allah. Pada hari ini anak-anakku di SMP 9 makan subuh bersujud ke hadapan-Mu ya Allah. Mohon ampun kepadamu ya Allah. Mereka telah menyesali segala perbuatan dan sikapnya yang tidak baik terhadap ayah dan ibunya. Mereka sadar ayah dan ibunya telah berusaha semaksimal mungkin, keras keringat banting tulang, pergi pagi dan sore untuk mencari nafkah, membesarkan mereka semua. Kalaulah hari ini mereka ya Allah masih hidup, berikanlah kesempatan kepada anak-anak kami di sini untuk minta maaf kepada ayah dan bunda ya Allah. Tapi kalaulah saat ini ya Allah
ayah dan ibunya tidak berada lagi di hadapan Allah. Mereka datang ke makam ayahnya, mencabut rumput-rumput kecil. Tanpa terasa air mata menetes di pipi, terucap sebuah kalimat, "Ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua ya Allah. Sayang mereka ya Allah. Kasih mereka ya Allah. Sebagaimana mereka telah mengasihiku sejak itu. Anak-anakku, alangkah indah dan bahagianya hati orang tuamu mempunyai anak yang soleh dan soleh, taat kepada Allah, santun kepada sesama, hormat kepada orang tua. Tak kala malam tiba mereka bangun, mengambil air wudhu, bersujud seraya bertahajud. Tangan menyentuh kita, tanpa terasa air mata menetes di pipi. Sekali lagi mereka mengucap, "Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Sayang mereka ya Allah, kasih mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan hidupku sejak itu. Amin, amin ya Rabbal alamin." Allahu Akbar. Kembali hidup seperti biasa. Anak-anakku sekalian, Bapak berharap kamu introspeksi diri kamu tanya diri kamu, sudah berapa besar kesalahan kepada ayah dan ibu. Nanti sesampainya di rumah, temui ayah dan ibumu, bersalaman dengan beliau, cium tangannya, peluk dirinya, ucapkan kalimat ilham kepada ayah. Sebab kebahagiaanmu itu, kesenanganmu itu akan bisa kamu capai dan kamu raih akibat ridhonya kedua orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.